Saya banyak susahnya di sini Mas, sumpah. Di Cilegon banyak susahnya. Kadang saya Gue nyampein ini temen doang. Temen gue digituin sama temennya katanya. Gimana? Iya. Mereka ini tiap hari berdoa, rapat. Jadi pikiran seperti itu. Ya. Nah, setelah saya nimbrung. Si profesi. Woi, salaman lu. kayak orang baru aja. Kamu jauh loh. Jauh. 3 hari. Jarang kesini, nggak pernah mas. Baru kali ini. Baru kali ini. Emang sengaja Fri dibikin. Jadi pas pertama kesini langsung kayak gini. Kurang ajar berarti kalian nih. Jadi Ngerjain. dikasih surprise. Ini sebenarnya udah disiapin dari lama. Dari kemarin juga sebenarnya. Mendadak Ini bisa. sebenarnya dari 2 minggu lalu. Busuk dah. Tapi pas dari sana tadi, pikiran kakak bagaimana tuh? Kira-kira, wah tidak terlalu jauh kayaknya BCM. Untung saya bawa navigator. Dia tahu. Oh, pernah kesini dia? Belum. Enggak tahu. Kesininya mah belum. Ke sininya belum, emang tapi kalau ke sebelah rumah teman pernah. Jadi Oh, sebenarnya dia bawa BCA navigator. saya tahu. Kalau nggak bawa navigator, saya yakin kita tunda lagi. Parah sih. 3 kali ya. 3 kali ya, Bang? Tapi kayaknya alasannya cuma satu. Apa? Gara-gara Ray. Woi, apa itu? Gua lagi yang kena. Kenapa jadi tumbal? Oke, Bang. Oke, gimana? Gini, Bang. Jadi Sambil minum toh? sebelum lanjut ke Jawa, gue mau nanya dulu nih, Bang. Apa? Sebenarnya nih, gue kan kenal lu udah lama ya, Bang. Belum sih. Udah Belum berapa? 20 tahun. Dibanding kenal sama Afri tuh kenal sama Bang dulu. Iya. Nah, cuma gua nggak tahu nama Abang tuh siapa, Bang. Nama lengkap. Sampai detik ini loh, belum tahu. Sumpah. Iya, serius? Tahu nggak, Cok? Enggak kan? Nama lengkapnya? Kan di sedan. Ya gitu dong. Gitu dah. Ada lagi pasti. Ya. Yang jelas. Ada yang lebih lengkap lagi, Iya. lebih panjang Yang lagi. jelas ada yang tahu. Enggak lagi enggak. Ada, Ada cuma Franciscus Saverius depannya. nggak nyampe sini nih. Iya. Nama lengkapnya Franciscus Saverius Seda Seso. Seda Seso. Seda Seso. Kalau Franciscus Saverius itu nama baptis. Franciscus Saverius. Ya, nama baptis. Terus Seda Seso itu nama karena saya asli dari Flores tapi Mov. Kampungnya ini nih. Momere Flores. Asli. Jadi bukan kaleng-kalengan, cuman lahirnya doang di Air besarnya di Manggarai di Ruteng. Oh. Air besar Manggarai. Nama farm itu terus akan terbawa dari petrahnya bapak, kakek. Jadi Farm itu ini Marga. ya lebih kecil lah. Farm itu family sebenarnya. Family, Di ya. skipnya lebih kecil. Farm itu family sebenarnya. sebenarnya kan marga. Kalau marga kan besar. Nah, ada marga satu kan. Iya. Kalau lu apa, Fri? Marganya? Ada gua. Nama gua lu nggak sampai sekarang lu nggak tahu panjang gua. Nurak ya? Oh Iya. parah dia. Bukan. Iya, Nurak. orang Fabiano. Fabianus Afriliano Nurak. Nah, Nurak. Marganya Rin. Margarin. Margarin. Indeed. Apa nih? Ya, itu Oh, dia. NDJ. DJ. Datu Dia Jaya. Jai. Datu Jaya. Nah, terus dari berarti Abang lahir di Sana. Ruteng. Ruteng itu Manggarai. Manggarai. Anak kota. Manggarai sama Manggarai itu beda nggak sih, Bang? Gimana sih? Kalau ngomong kan Manggarai sama Manggarai. Sama aja. Kenapa sih? aja. Kenapa dibedain? Manggarai bukan Jakarta. Nah, Bukan. Nah, itu ada filosofi loh, kenapa bisa jadi Manggarai di kasih Jakarta. tahu. Fri. Karena yang tinggal pertama di situ orang Manggarai. Iya. 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 Iya, ada. Lu cari aja filosofinya. Ini nyata loh, cari aja ya. Iya. Nyata loh. Betul. Ada bukunya kakak tuh? Ada bukunya? Ada bukunya. Makanya disebut Kampung Manggarai. Oh, hebat ya. Baru tahu loh. Berarti- Lagi apa? Berarti udah melalang buana dulu ya. Enggak, sempat aja lihat bukunya di rumah om saya di Jakarta. Tapi benar juga dia. Bagus loh, bagus. Iya, gue juga baru tahu waktu Bingung itu. mau nyari kasih nama siapa. Akhirnya karena dia asli dari Manggarai, dia kasih nama Manggarai gitu loh. Jangan-jangan ini grogol sini, tau kan?
Itu orang Jakarta lagi. Nggak gitu, Iya. coba cek tahu lagi. Kayaknya dia lagi naik hutang. Dan mulai orang ende kayaknya itu. Ini senyum Arthur. Merasa ende banget dia. Oh gitu-gitu juga ende punya ini loh, punya kesan yang indah buat Indonesia. Oh iya. Iya dong. Aplaus dulu Pak. Aplaus dulu buat Endo. Kalau nggak ada tahu Kota Ende. Pancasila itu kalau belum tahu Indonesia, belum tahu Pancasila, belum tahu ende. Iya benar. Itu. Bener. Iya kemarin kan baru kan Nah, Jokowi. ya, Jokowi ke kesana. Dan dirayain Dirayain sumur jadi kota Pancasila baru kemarin dirayain Dirayain sama presiden. sama presiden. Bagus. Sejarah Bagus. kota sejarah. Nah terus kalau abang nih kan dari Manggarai, terus bisa lari ke sini Nah. gimana tuh ceritanya? Belum tahu gua juga nih ya. Ya. Asli 50 Asli tahun ya. serius. Setelah tamat sekolah, Sekolah di awalnya mana? itu dulu tuh tes Kopassus. Oh. TNI dulu sebelum masuk TNI. Nah, tes Kopassus 9. Lulusnya Kopaja. Anjay. Yang ngomong siapa? Kok aja dong. Kok aja. Sebenarnya kena ke Jakarta. Enggak. Dari sana Surabaya dulu. Surabaya baru ke sini. Tes Kopassusnya Di sini. Oh di sini. Ya, tapi sampai sini sudah tutup. Sampai sini udah nggak ada lagi. Terus? Nah, itu tahun berapa ya? Udah belum lahir kayaknya ya. Belum. 97. Iya. Oh 98 gua. Iya. Gua 2000. Muka doang 2098. Nggak tahu pada. Terus kok 97 terus tutup kan tutup. tutup udah. Berarti kesini nih bener-bener nggak ada info. Nggak ada info. Cuma Karena, kan jadi Kopassus ya. kan ada om di sini nih, ada ibu. Oh. Nah, pas sampai di sini infonya cuma gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu saya bersama dengan Om Charles. Wah. Om Charles kebenaran waktu itu mau ke Filipina. Dia kan frater dulu, novisiat di Filipina dari SSCC. Tapi belum diakon. Belum, udah novis doang di Filipina. Terus ke sini sama Om itu diberitakan bahwa udah tutup. Nah, ya udah, kata Om yang di sini udahlah, mending lu di sini aja, ngapain pulang. Tujuannya cuma itu doang sebenarnya, nggak ada ini lain. Terus berlanjut di sini karena koneksi dari Om juga ada di sini. Ada tetangga yang di belakang rumah lah. Nah tapi mereka kena rumah Om ngebelakangin, jadi di belakang rumah. Tapi sebenarnya mereka di paling depan ngebelakangin ya. Posisi rumahnya. Enggak, rumahnya emang di mana awal? Di Keramat di Keramat Permai. Yang sono itu Ya, ke dalam. Oh. ya, masuk ke dalam situ. Nah, sampai di situ karena punya koneksi, ya kenalan dia manajer di perusahaan terkenal juga sih, Sankey dulu kan. Nah, manajer itu ngajak, dong bikin aja lamaran, join aja ke Sankey. Itu tahun 97 tuh. 97. 97. Terus karena saya bawa madu ya, di sana kan bawa madu. Madu apa nih? Madu asli. Oh, Lu jangan berpikiran jangan Bukan madu beracun. Ini madu beneran madu. madu asli. Iya, madu. Madu. Beneran istrinya datang lagi main kan. Ya udah, dikasih madu. Oh, bikin aja lamaran. Nanti saya ngurusin ke bapak. Kenapa? Oh ya, saya nggak ada pikiran sama sekali, blank waktu itu. Umur tamat suruh bikin lamaran. Iya, dan kayak gimana bikin lamaran kayak gitu? Ya kan? Iya. Pikirannya waktu itu datang ke sini tes, kalau enggak mau kuliah gitu kan. Oh. Ini enggak, wah ya udah coba aja lah. Benar Om, udah kamu masuk aja, nanti kuliah sambil kerja, lebih enak kan, belum bayar sendiri. Kemudian kami benar terus terang aja dari keluarga sederhana, sangat sederhana. Bapak saya udah meninggal waktu itu. Maaf, belum 97, bapak masih, cuman udah kurang sehat gitu ya. Udah Sorry. Pas SMA jurusannya apa, Bang? Lu pengen tahu Iya, makanya ini. Enggak kakak STM apa SMA? SMA. SMA. Ya. Oh. SOS. Apa itu? SOS itu
sosis. Kayak Enggak dong. gue kayak saya pernah tahu SOS itu kayak sekolah punya biara atau apa gitu ya? Enggak. Bukan. Saya di sosial. Oh. Sosiologi. Bes. Oh. Bes. Iya. Cepet ya. Salah amat mikirnya. Oke. Tolonglah. Iya. Tolonglah. Ya. Berarti SMA-nya IPS. Kalau SMP, Bang? SMP enggak ada. Oh iya, SMP aja. SMP. Dapatnya ada SMP penjaskes enggak? Mulok. Tapi hobi olahraga sih dari dulu. Oh, hobi olahraga. Nah, itu lanjut. Tadi kan lulus Udah SMA terus IPS. udah terus sampai sini. Itu Langsung ke Sankyu itu. Ya, dari situ kan masuk nih. Hmm. Saya nggak kepikiran, saya nggak pasti nggak mungkin lah. Orang nggak punya kebayang sama sekali saya kerja di perusahaan. Sumpah nggak ada kebayang sama sekali. Ekspektasi saya nggak sampai sejauh itu. Hmm. Yang saya tahu kerja paling di toko-toko Ya. kayak apa kan di sana kan Oh. banyak kan di pelayanan apa segala macam. Nah di situ ternyata pas dapat saya ingat waktu itu kan kita tes di Untirta. Dari Untirta Cilegon, masih Untirta dulu kan. Iya. Di sana sebelum pindah ke semua fakultas kan ada di Cilegon. Oh, awalnya itu. Awal semua Cilegon, di Serang belum ada. Alumni cerita gue doang lagi, gue mau nanya tadinya. Gue doang alumninya. Iya. Oh, Pertama kali kan nggak ada, di Serang nggak ada. Hmm. Yang ada cuma Cilegon doang. Itu fakultas apa aja? Dulu tuh kalau masalah ekonomi, sama teknik, sama apa lagi saya ingat dulu ya. Ekonomi. 97 berarti belum Untirta namanya ya? Udah Untirta. Belum Untirta. Sebelum Untirta apa? Teknik. Sebelum Untirta masih punyanya KS. Namanya? Iya. Pusdiklat. Pusdiklat, pusat pendidikan. Tapi sudah namanya udah Untirta. Udah universitas. Udah tapi masih di bawah naungan KS, belum universitas. Oh. Nah, setelah dapat, saya ingat itu saya tes itu bulan Maret. Saya Januari 97 dari sini. Januari sampai Maret di rumah, cuman ngantarin ponakan itu. Terus Maret sampai Juli, 1 Juli itu baru masuk kerja. Jadi ada rank sekitar 6 bulan. Terus 6 bulan. sorry Kak. Terus kalau waktu pertama Kakak tes masuk pabrik kan saingannya lumayan kan? Oh, bukan lumayan lagi. Oh, pasti ada yang orang yang lulusannya benar-benar dari universitas atau apa? Banyak Banyak kan? Kalau waktu itu belum Universitas belum ya? belum terlalu ramai. terlalu. Belum terlalu ramai. Tetapi yang paling ini kita waktu itu yang punya pengalaman kerja. Oh. Itu yang paling Yang ini diutamakan. pengalaman kerja itu yang diutamakan. Apalagi kan di perusahaan 97 itu mulai mulai masuk masa krisis. Resesi Iya, kan. iya, Udah mulai iya. 97 ke 98 itu kan. Itu udah mulai resesi itu. Tapi berani nih perusahaan membuka lowongan gitu kan. Nah, setelah dapat berapa bulan ya, dari bulan Maret terus saya nggak lupa ingat lagi ya, sebelum masuk kerja tuh dapat ada surat panggilan dari perusahaan tadi. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada panggilan, saya nggak punya kepikiran ya, namanya zaman dulu ya, karena dekat sama apalagi manajer kan, bingung saya kan. Ini manajer orang kuat ya. Ini orang kuat. Kekuatan orang dalam. Orla kan. Iya. Udah akhirnya begituan sih, kepake. Akhirnya 97 Juli 97, saya ingat itu 1 Juli 97 saya kerja itu di Sankyu, ditempatkan di Amoko. Oh, namanya Amoko ya? Amoko dulu tempatnya itu, Sankyu Amoko yang sekarang ini DP itu. Oh, berarti dari dulu nih sampai sekarang di situ terus? Iya, nggak pindah. Dari 97 loh. 97 udah berapa? Berapa tahun? Dapat gelas gak sih Bang, kalau orang kerja lama-lama? Sama piring. Sama piring. Tapi kan beda perusahaan kan, sekarang beda perusahaan. Udah dari 2005 kan Sankyu udah nggak, terus udah direkrut lagi, jadi sekarang perusahaan yang sekarang ini Namanya apa? Sinar Transindo Mitra Abadi Oh. Logistik. Itu dia
Bidangnya bergerak di bidang sama apa? di logistik Logistik juga ya. sama. Oh, logistik itu. Itu dari awal masuk nih bang. Sebagai apa? Pas masuk. Biasa JW Apa lagi? general worker. Oh, General worker. Generalnya tenaga kerja. General worker. Masuk. Yang namanya lulus SLTA Iya. apalagi Heeh. pengalaman belum ada, spirit ada. Iya. Iya. Pasti. Tapi waktu itu saya ingat manajer saya, nampak Pak Irfan, dia hobi bela diri. Hmm. Kebenaran waktu itu abang juga ya sedikit lah dari kampung kan biasa. Apa? Ada ini. Jadi kalau tandain orang kalau punya talenta di bela diri itu di sini dulu tuh tebel. Iya, tebel. Tahu Bekas ya? luka. Bekas push up. Di sini tebel nih, abang sini tebel nih. Iya. Lu nggak ada nih. Nggak kan. Lu ngajak berantem. Enggak gua ngeliat ini doang. Ini di sini tebel nih. Ah. Jadi kayak ngebatu gitu Iya. kan sini. Nah pas interview sama manajer itu langsung nunjuk. Dia nunjuk ke abang itu. Ah. Franz, kamu hobi bela diri, siap? Ya pak. Terus setelah itu dia keluar, nanti kamu ikut saya ya. Gitu aja manajer itu. Dia langsung keluar, dia panggil, kamu ikut saya. Oh siapa? Saya nggak tahu dia mau ikut kemana. Saya nungguin, saya kira mau ikut dia. Tahu-tahu ikut kerja ke dia. Gitu. Oh. Saya sampai setengah ada 2 jam nunggu dia. Saya kira ikut dia tuh mau kemana gitu. Saya nunggu, saya bilang kemana nih bapak, saya nggak tahu namanya, orang baru pertama sih. Benar-benar. Polos. Iya. Terus akhirnya saya nunggu 2 jam, ada 2 jam saya nunggu tuh di Anyer tuh. Nanti kami ikut saya, iya pak siap. Saya nunggu dia, tahu-tahu maksud ikutnya ikut kerja bareng sama dia jadi manajer di sana. Andre, ya itu ya. Dari situ awalnya, akhirnya ya dapat kerjaan itu dari Juli 97 itu. Semangat kerja, terus sempat masuk kuliah juga, tapi kena keenakan kerja. iya, ada kayak teman saya juga. Iya. Kenapa Iya. Riko? Enggak. Tolonglah. Terus. Keenakan kerja, mau kursus juga ya kayak gitu dulu, kursus bahasa Jepang kan kalau kita Jepang. Udah sih enggak cuman hilang lagi karena emang harus aktif presentasi. Iya. Karena setiap hari berhadapan dengan orang Jepang, karena dulu enak kan berhadapan langsung sama mereka, ngobrol kan Iya, pakai bener. bahasa Jepang, apalagi dulu ada sama-sama dia dari sana JW sampai sini juga JW kerja bareng sama kami, hari-hari kami ngobrol. Ya. Sempet enak itu, dia mulai ajarin kita tulisan kenji ya. Kanji. Kanji Kanji. apa Kenji? Kanji. Nah, Kenji nama orang. Nama Berarti lu konsen juga ya? Ayo kon sama nyimak gua tuh Iya. nyimak banget. Tulisan kanji itu dia sempat menulis, akhirnya kita ngikutin, tulis nama saya sendiri juga bisa. Dari situ setelah 2004 atau 2003 dia pindah, mulai hilang tuh yang tadinya udah mulai bisa sedikit-sedikit Jepang, udah hilang itu. Kalau Jepang tuh iya. ngajarin ya. Tapi Kalau- sempat ngajarin jutsu nggak? Pak, Jujutsu. Iya, jutsu. Oh, bukan. Kita mau jadi ninja. Jutsu. Nah, berarti dari 97 sampai sekarang nih. Kerjaannya sama terus kan? Yang dilakuin job desk sama dong. Ya, hampir sama. Hampir sama kan? Cuman lebihnya dulu karena gini, di perusahaan lama semua job harus bisa. Itu lebihnya. Oh iya. Jadi nggak boring. Iya. Nggak boring. Jadi saya harus bisa menguasai semua job. Semua job apapun saya sudah bisa di satu tempat itu, kecuali manajer doang yang belum. Iya enggak. Ini kalian aja nanti ya kan admin. Soalnya kalau manajer sekalian nambah gaji itu Iya. nambah kerjaan. Bukan nambah kerja, nambah gaji. Iya, tapi semua job bisa, harus Bisa. bisa. Dan itu kelebihannya waktu kalau di tempat lain, perusahaan lain dia mungkin monoton dengan satu job. Misalnya cuma pengelasan aja, nggak bisa job ke
misalnya ke ini nggak bisa. Tapi kalau di situ semua dari logistik, dari delivery, di packingnya, di inventory-nya, terus di bulk kontainernya, terus di parkingnya, parking kontainernya, terus di alat beratnya, semua bisa. Sampai alat berat yang 75 ton pun harus bisa. Dari yang 2,5 ton, 3,5 ton, 5 ton, 10 ton, sampai 75 ton harus bisa. Sampai yang ini kamar segala macam. Kebanyakan orang dia tuh nggak mau, dia multitasking cuma nambah kerjaan gitu, tapi nggak nambah gaji. Kita kerja kan buat gaji kan, gitu. Iya. Nah, tapi kalau lu kan tadi nggak gitu kan, Orientasinya mungkin beda dia. Beda-beda. Nah, kalau saya orientasi yang mungkin dari yang tadi perusahaan tadi, ini kan orientasi dari perusahaan. betul. Dia menekankan itu sehingga apa? Pada saat misalnya dulu itu kan kayak pindah job gitu ya dari satu tempat. Mungkin ada satu temannya nggak bisa masuk, kita bisa ngisi untuk jobnya dia, handle jobnya dia. Itu keinginan dari perusahaan, tapi unggul juga buat kita sebenarnya, karena setiap kali kita pindah job itu ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya, jadi nggak asal kita pindah job pindah aja, enggak. Ada sertifikat ditandatangan sama manajer bahwa dia sudah bisa misalnya di bagging. Oh, tahun ini dari tahun sekian jadi bagging. Apa bagging? Bagging itu apa ya? Bagging. Bagging. Otak lu sama aja. Bagging itu packing. Bag. Yang Jadi ibaratnya kemasan. di setiap dipindah posisi atau pindah job desk itu bukan berarti kita nambah kerjaan, tetapi di satu sisi ada ilmu baru, Ada nilai plusnya. ada nilai plusnya, ya ilmu baru ya, kayak ilmu baru, pengalaman baru. Tapi itu sih ada sertifikatnya itu ya. Iya, itu tuh besar kayaknya, itu. Iya, kayaknya apresiasi aja. Ada gitu. apresiasi khusus, jadi tidak semena-mena kita ditempatkan Betul. kan. Nah, tapi kalau nggak ada sertifikat gitu, mau nggak bang ngerjain itu juga? Karena memang waktu itu kita kan sebelum pindah itu kan dipanggil dari manajer kan, menghadap, terus nanti kamu tempatkan sini. Saya kan alasannya kenapa? Karena kebutuhan, terus kebutuhan organisasi, kebutuhan biar nanti bisa menguasai dan segala macam backbone-nya. Tidak pernah kepikiran sama kita pada saat itu ada sertifikat. Nggak ada kepikiran. Jadi memang kebutuhan daripada perusahaan untuk, karena kita di pada saat masuk kan ada agreementnya, mau ditempatkan di mana aja. Iya. Jadi siap melaksanakan tugas. Tapi emang sisi lain juga karena ya butuh kerjaan gitu. Ya. Itu juga. Iya dong. Iya. Kalau nggak butuh mah kita udah santai-santai aja. Tapi di apa namanya? Jadi karyawan teladan. Dapat sertifikat juga karyawan terbaik. Se-site. Tiap berapa tahun? Kalau waktu itu ada kontes. Itu kayak ada dapat ekspresi. Tapi nggak mesti setahun sekali nggak. Kebenaran pas manajernya kan, setiap manajer kan punya triknya masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi dia punya ini, jadi ya, buat bangun semangat juga sebenarnya. betul. Ya emang harusnya gitu tau. Ya kalau gua jadi bos, tahu ya bang. Kayaknya emang apa namanya, Karakter bosnya udah ada. dikit. Nggak, maksudnya gua sempat kepikiran aja gitu. Gua tuh Jangan salah, bos boleh orang suruh. gimana maksudnya ya? Bos boleh orang suruh. Maksudnya? Nggak nyambung. Lu mau nyampe kan gitu? Boleh orang suruh. Jadi makna bos itu bukan berarti atasan. Oh, boleh orang suruh sikat. Nggak masuk. Ini bahasa Manggarai ya? Enggak. Berarti gue nggak amat. Nah terus itu kan pengalaman kakak waktu di awal datang terus dikerjain kan. Terus yang saya kenal kakak kan belum selama Dimas, teman-teman yang lain. Tapi saya sudah melihat bahwa kakak ini sepertinya cerminan dari banyak orang. Asik. Nah, iya cerminan Ini dari banyak dari orang. segi gimana? Dari segi satu, segitiga. Adik abang nih. dari segi kayak bersosialisasi, terus entertain juga masuk ya seperti kakak Frandi.
entertain terus ini pergaulan itu ya ini bakal gua ngulik satu-satu nih. Soalnya nah di balik orang seperti beliau sepertinya banyak organisasi yang dia terlibat terus punya kasta penting di situ. Ya salah satunya di kepemudaan terus di banyak organisasinya ya. benar. Nah itu gimana tuh Bang? Ini mau nanya satu-satu organisasi atau gimana? Awal mula perjalanan. Oke. Awal mulanya sebenarnya saya belajar organisasi itu dari sana. Iya dari Masih Manggarai? di sana waktu Manggarai? sana, iya. Saya masuk ke organisasi itu pas saya masih SMP kelas 1 atau kelas 2. Organisasinya SIS ya? Bukan. Tadi soal ini gue SIS aja. Tapi anak SMP kelas 1 zaman Kakak Frandi itu udah bisa berpikir buat anak. organisasi. Enggak. Kalau buat anak itu udah keterlaluan. Nontonin apa? Iya. Dan kita SMP kelas 1 masih main PS, masih Iya. berantem sama orang. Oh lu gitu? Iya. Gua enggak. Iya. Oh, itu dulu masih main PS ya kan? Gua tuh belajar aja SMP ya. Iya sih, Sebenarnya apa sih Bang kelebihan lu tuh Bang? banyak. Iya Gue juga nanya. Iya menurut lu aja. Gue juga nanya itu dong. Iya. Serius. Enggak kan kayak kalau interview HRD kan kelebihan kamu apa? Kalau kekurangan kamu apa? Nah, kalau menurut lu kelebihan lu Nggak apa? tahu saya sampai sekarang. Hah? Enggak tahu. Saya sampai ngulik loh sampai saat ini. Malah saya cari sekarang kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya. Apa, Bang? Kelemahan. Emosional sebenarnya. Oh. Nah, masih Masih Oh, namanya masih. orang belum sih emosional. Saya sampai saat ini nggak mungkin saya cari kelebihan nggak mau saya. Saya harus mencari apa sih lemahnya saya. Oh, Titik kurangnya lemahnya apa saya. dibenerin? Ya, titik lemah saya di mana? Iya, gitu. Ini gua banget, Bang. Gua tuh gitu juga. Biasa aja deh. Iya. Arthur juga gitu. Gua nggak pernah sombong. Gua tuh apa? Gua tuh santai. Kelebihan lo apa? Nggak tahu. Kurang aja gua. Kelebihan gua apa? Bang sambil dicemil. Lanjut, gua ada habis makan deh. Dengar? Tapi ini enggak. Itu yang apa? Gus Durian? Wih. Itu Masuk TV loh. Iya, gua pernah lihat dia masuk TV loh. Makanya. Itu ada Ngapain itu? Kok dia di YouTube kan? Hmm. Wah ini mah Kak Frandi. Ya, bisa aja. Oh jadi Gus Durian ini kan salah satu organisasi lintas agama ya, lintas agama. Bukan organisasi Gus Durian, komunitas. Komunitas. Apa bedanya organisasi sama Beda lah. komunitas? Organisasi kan punya struktural yang jelas. Kalau komunitas enggak. Komunitas itu kayak Punya Berarti nggak ada jaringan. ketua ya? Punya Coba, ini aja, ya. punya koordinator nasional, Kornas. Tapi kayak bendahara sekretaris Nggak ada. nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada BPA-nya gitu lah ya. Iya. Oh. Karena memang dia komunitas lepas. Jadi dia siapa aja boleh ikut. Ateis pun ikut di situ. Ada. Ateis boleh. Jadi Gus Durian itu dia tidak mementingkan agama manapun. Jadi pentingkan itu adalah sisi kemanusiaannya. Enggak. Oh, sisi kemanusiaan. Ya, bukan agama loh sebenarnya. Dia lebih penting kepada sisi kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan. Tapi tahu nggak Bang, apa? Kenapa Gus Durian itu dibikin awalnya? Pembentukannya. Apa? Jadi Gus Durian itu mengangkat nilai-nilai luhur dari Gus Dur. Jadi bapak bangsa ini Gus Dur ini kan punya cita-cita yang luhur. Nah, setelah beliau meninggal ya kita ini yang menggerakkannya, melanjutkannya. Gus Dur sudah mengawali, kita lah yang melanjutkan. Jadi ada 9 kalau nggak salah dia punya apa ya, cita-cita luhurnya Gus Dur. Itu ada tertuangkan di pedomannya. Tapi kayak Gus Durian. kayak ADART gitu nggak ada. Nggak ya? ada. Oh. Kalau Gus Durian lu boleh masuk, siapa aja boleh masuk, yang tidak punya agama pun masuk. Misalnya gini, kayak teman-teman Ahmadiyah yang tidak diakui masuk, ada, kita terima. Terus kayak yang ateis pun kami terima. Tapi ada orang ateis Ada. di Serang Cilegon. Ada. Oh. Ada ya guys.
Apa? Nggak, nah makanya gue mau nanya kalau sejenis Arthur nih bisa jenis apa nih? Apatis dia. Apatis itu apa nih? Lu ketawa-ketawa. Apatisme. Nah, jadi itu komunitas, Gus Durian di komunitas. Jadi tertariknya saya itu di Gus Durian karena itu. Saya lebih suka kepada nilai-nilai kemanusiaannya. Kalau nilai-nilai kemanusiaan itu kan lebih besar daripada segala-galanya. Tapi pernah ngobrol sama orang ateis nih, maksudnya ngobrol intens gitu, maksudnya tentang lu Kenapa sih lu gak percaya? nah, lu percayanya kemana? Orang ateis ini percayanya kemana sih? Oh itu kalau mereka itu kalau kita ngobrol mereka malah nggak ini. Tapi lebih baik kita bergaul aja. Oh bergaulnya. Dia lebih ke pergaulan bebas aja. Apa nanti Tapi kita- tapi asik loh. Waktu itu kita pernah waktu kita lagi di paroki di Serang, kan ada tuh anak-anak Gus Durian itu. Iya. Ah, Bercandanya asik kata gue, kenapa nih? Iya. iya. Abang kan lagi bercandain anak orang tuh, yang dipanggil Pak Ustadz apa itu? Itulah enaknya di situ. Jadi komunitasnya hidup karena itu. Dari Ini kenapa nggak ikut Gus Durian sih? Gue belum tahu apa yang mau dibahas di situ. Sebenarnya nggak usah dibahas, ngikutin aja. Ajak aja bang. Sebagai apa? Nggak apa-apa ngobrol-ngobrol aja. Kritis loh, Afri juga. Oh, sangat. Justru Gus Durian banyak orang yang kritis, bagus. Banyak yang hidup tuh kena orang-orang kritis itu. Iya benar. Tajam. Mereka banyak jadi penulis, jadi apa di komunitas Gus Durian karena pemikiran mereka bebas. Itu yang saya pemikiran memang bebas. Tanpa ada dia berpikir kayak gini. Aku berpikir tentang agama enggak. Itu enaknya di situ. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu lebih ditunjukkan daripada nilai agama. Ini kegiatan rutinitasnya apa bang? Kan cuma kopi darat aja, coffee time gitu, kada ada kegiatan baru kita ini. Ya kita nggak punya anggaran, kita cuma bikin proposal, ngajuin ke sini. Kalau enggak ada, kalau proposal enggak. Nggak ngajuin proposal juga? Kita cuma bawa aja bahwa kita mau ada kegiatan ini, tiba-tiba ada dukungan, dapat misalnya 500.000 jalan, dan semua bergerak, itu bagus. Siapapun yang ada di situ, dia sudah tahu apa yang dia lakukan gitu. Nah, saya ambil contoh misalnya 2021, saya ingat itu Crispin itu, dia baru masuk, saya langsung kenalin teman-teman, dia jadi ketua panitia Haul Gus Dur di pesantren. Orang Katolik jadi Haul Gus Dur pesantren jadi ketua panitia, keren nggak? Iya, dia pernah cerita. Iya, dia baru masuk. Tapi semua orang menerima, sampai Pak Kiai pun menerima orangnya dari Katolik. Tapi apa? Itulah indahnya itu. Seninya di situ. Jadi orang tidak pada saat orang melakukan sesuatu yang baik, dia tidak akan pernah nanya apa agamanya. Iya, betul. Iya. Benar. Nah satu lagi nih ada Fri, lu nggak tahu nih. Apa tuh? Punya jabatan lagi juga di pemuda Pemuda Katolik. Katolik. Tadi gue mau nanya tadi. Iya. Iya. Gimana tuh bang? Banyak loh jabatannya. Ya. Jabat-jabatan ya. Itu jabat tangan. Iya. Pemuda Katolik sebenarnya di Banten kan masih baru ya. Iya. Banten baru. Banten itu kalau nggak salah 2019 itu baru perkenalan 2019. 2019 perkenalan pemuda Katolik. Tapi pemuda Katolik sebenarnya sudah lama, udah hampir berapa tahun ya? Dari tahun berapa ada Di luar Banten lah ya itu ya. ya. Cuman sebenarnya dulu ada karena beda provinsi ya. Dulu kan maksudnya provinsi di Jawa Barat, terus yang daerah Tangerang kan masuknya DKI. Jadi yang daerah Banten sini belum ada. Nah, pas saat ini pada saat kepemimpinan sebelum Pak Gusman. Pak Gusman itu siapa? Ketua umum. Ketua Umum Pemuda Katolik se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, tapi sebelum dia ada Bukarolin baru. Teman-teman yang dari Tangerang karena sudah masuk Provinsi Banten mulai merambah ke sini, Pak Alek dan teman-teman. Nah, mereka datang ke gereja, bertemu Romo sarankan ketemu saya. Pada saat itu akhirnya itu awal mulanya. Makanya mulai Banten Barat masuknya itu pintunya pas waktu itu masih dengan teman-teman OMK kan. Nah,
cuma sekedar ngobrol via medsos dulu, belum tatap muka. Karena pandemi, pandemi kan 2021 baru kita bisa ketemu tuh realisasinya tuh, ketemu di paroki, baru mereka bilang, Bang, tolonglah pemuda Katolik yang daerah Banten Barat ini kita bangun. Oke, saya bilang. Nah mungkin lah Dimas, teman-teman yang lain udah tahu waktu itu kita kumpul terus kita mapenta ya, dan situlah akhir awalnya. Nah jadi setelah pemuda Katolik masuk sini, setelah mulai kesini, akhirnya dibentuklah kepengurusannya pemuda Katolik. Nah mulai dari situ, mulai dari Cilegon ketuanya siapa, Serang siapa Cilegon ketuanya? Ray. Oh si Ray. Oh iya. Abang sebagai apa? Ketua di kabupaten Ketua Serang. kabupaten. Nah, terus di Serangnya Mas Mika kan, ketua pemuda Katoliknya. Cilegon? Ray. Ray. Nah. Abang kabupaten, soalnya Mas Mika. Nah, Wih, Ray pun. ya, Ray punya jabatan Ray itu kan. Iya. Gitu. Tapi awal mulanya memang gitu. Dari mapenta kalau saya salah di stasi dulu. Iya, yang awal ketemu Afri itu ya. Iya, yang Afri tahu. Afri tiba-tiba lu kenalin sama Afri yang di stasi tahun lalu ya. Oh iya, 2021. Oh, itu acara pemuda Katolik ya? Acara pemuda Katolik. Iya. Apa sih ini judulnya tuh? Mapenta. Mas penerimaan anggota baru. Perasaan judulnya kayak retret atau rekoleksi gitu. Bukan. Mapenta, tapi dikemas dalam rekoleksi gitu. Jadi ada pembicaraan gitu. Nah di situ awalnya, makanya mereka jadi image-nya identik pemuda Katolik pasti sama saya gitu kan, karena memang awalnya pintu masuknya dari abang dulu awalnya, makanya orang pasti hubungin ini, makanya banyak sekarang tuh ke sini dan nanti kesana aja ketemu Bang Fran. Nah itu jadi awalnya, tapi sebenarnya kita sudah punya struktur ya, udah ada. Nah, jadi, di atas kan Cilegon, Kabupaten Serang sama Serang. Di atasnya ada lagi ketua. Ada. Ketua Banten. Komda, Komisariat Daerah. Itu megangnya? PK Banten itu megangnya semua provinsi, satu provinsi. Termasuk Tangerang. Tangerang iya, termasuk Tangerang. Betul. Tangerang Rangkas baru mulai ya Rangkas. Baru. Tapi kalau abang mah di tiap perkumpulan tuh kayak ini ya, sering jadi leader gitu lah ya. Iya, sering tuh. Iya. Capek. Iya kan, tapi kan keseringan kan jadi leader gitu kan. Termasuk di kerjaan juga, yang di PT ini ya. Leadership. Nah itu ininya dari mana sih Bang? Maksudnya motivasi. Panutannya. Kayak ngelihat siapa sih gitu sampai akhirnya lihat diri sendiri. Kalau saya enggak kayak misalkan seneng ngelihat ini cara mimpinnya bagus, ini cara mimpinnya bagus beberapa. Biasanya kan orang ada yang ngeliat ini bagus, ini tokoh. Biasanya nggak satu. Kalau saya lebih suka cara mimpinnya Ahok. Idola banget itu. Dia brutal, frontal tapi jelas, terukur. Betul. Saya lebih suka dia. Memang dia idola lah dia itu. Selain Ahok, ada nggak cara yang mimpinnya? Suka nih, keren juga nih orang gitu. Hitler kalau enggak, tapi mau brutal bener. Enggak, kalau saya lebih suka yang bukan frontal sih sebenarnya, tapi kalau dia A B B gitu, nggak pernah neko-neko gitu. Kalau lihat ya, salah ngomong A depan ngomong, kalau enggak komitmen. Kalau emang ngomongin cara kepemimpinan, gue juga pernah training leadership kan waktu itu. Ditanya emang tokoh yang disuka siapa, gue jawab Ahok emang. Basuki Cahayapurnama emang ya seneng aja gitu, maksudnya dia ngomong walaupun dia keras tapi kenyataannya betul, ada dasarnya dia ngomong kayak gitu itu keren banget sih emang. Jarang orang, maksudnya kadang tuh orang tahu tapi nggak mau diungkapin, malah ngungkapinnya sok halus, akhirnya nggak nyampe gitu. Lu kayak nggak tahu aja sih.
frontalnya kita di UMK. Ya itu. Itu kan. Itu kan salah satunya dari situ. Lah, tahu lah Satu sejarah. biang. Lu kamu tahu sejarah kan? Eh. Kalau kita punya satu niat yang baik, pada saat kita tidak tersampaikan, tidak apa-apa kita frontal. Kalau menurut saya tidak apa-apa frontal, Iya, tapi iya. benar lurus gitu. Ilmu nih. Yang penting apa? Kasarnya tuh beretika lah Iya, gitu. frontal tapi punya etika, tapi jangan frontal tapi malah Beda tujuan. beda tujuan, itu salah. Kita berapa kali, saya ingat berapa kali ditolak kegiatan apapun. Tapi kalau pas kita keras frontal, jalan-jalan gitu, nggak pernah gitu. Yang apa? Ziarah rekreasi, yang gagal ya. Kayak Gagal karena jadi camping. tapi ada kita berbuat begitu gagal sih tujuannya, tapi kan ada tidak sampai gagal apa namanya acaranya ngumpulin gitu kan. Iya, maksudnya tujuannya mah nggak gagal, cuma caranya caranya jadi aja yang kita berubah. berubah. Tapi satu kan, ya satunya ini ngumpulin teman-teman dia bisa ini. Motivasi kakak buat teman-teman nih, buat kami, terus buat teman-teman kayak Arthur segala kan, mereka kan apa anak-anak muda yang masih aktif juga yang kan. Udah jelas. Motivasinya apa biar jadi kita berorganisasi itu benar-benar terarah. Ya. Kalian saya ingat dulu walaupun sedikit sih sebenarnya. Ada 5K kalau nggak salah. 5K. Kesehatan. Enggak. Kan di perusahaan gitu. Iya. Ada 5K kalau salah. Kalau nggak salah sih ya. Komunikasi, ya, terus kerjasama, komitmen, kesetiaan dan kedisiplinan. Itu 5 itu. 5K itu. Komunikasi yang pertama. Iya. Dasar semua itu pasti komunikasi. Kalau komunikasi berantakan, mau kerja apapun pasti berantakan. Iya. Bubar. Iya. Iya benar. Makanya ini Penting. kayak gini gini. ini nih ngelatih komunikasi. Komunikasi sebenarnya. Sebenarnya ini kita tuh lagi latihan. Iya. Bercanda doang ini kamera. Iya. Jadi Awal- kelihatan kayak seriusannya. Organisasi kalau komunikasi mau apapun kalau berantakan nonsen. Bisa bekerja tapi ngedumel. Ya ada Habis tidak diomongan dia. habis diomongan, tidak konsisten. Akhirnya apa? Orang cuma bekerja, setelah itu bubar. Yang namanya komitmen tidak ada, kedisiplinan nggak ada, kesetiaan pun nggak ada di situ, udah nggak ada di situ. Komunikasi, kerjasama, komitmen, kesetiaan, dan kedisiplinan. Tuh. Jadi gini loh. Ibaratnya di masa dulu sampai sekarang tuh ada kakak Frandi ya kan, yang masih aktif. Ya kita berharap kedepannya ada kakak Frandi lainnya Ya. yang ngidupin suasana-suasana itu seperti ini atau punya pemikiran-pemikiran seperti ini, punya jiwa seperti ini. Cocok loh, Fri. Gua Iya, gimana sih? kurang Arthur sih. Gimana tuh? Kalau ya saya bisa baru hidup berorganisasi secara agama itu kayak OMK itu baru di sini. Jadi pandangan saya dulu tuh jeleknya begini kan. Jadi saya tuh berpikir bahwa saya dulu tuh cuma tahu rumah, gereja, main gereja, ya gitu doang. Jadi hidup berorganisasi itu kayak OMK mikir, mereka ini tiap hari berdoa rapat. Jadi pikiran seperti itu. Iya. Nah setelah saya nimbrung, ya syukurnya teman-teman di sini ada yang otaknya sama sama saya, maksudnya Satu otak- frekuensi. ya satu frekuensi. Mau ngucapin terima kasih ke gua kan? Oh udah. Ya kan lo gini doang. Satu lagi mana? Satu lagi di luar orangnya. Nah itu, jadi pemikiran saya dulu tuh seperti itu. Jadi pikiran ngapain sih tiap hari di gereja gitu, berdoa kan berdoa kan bisa di rumah, bisa digeser seminggu sekali. Ternyata pemikiran saya itu salah. Dia OMK itu tidak harus orang tiap hari pergi berdoa atau enggak. Jadi banyak kegiatannya buat semua. Betul itu. Iya, makanya kan ada tuh lagunya berkumpul dan berkarya. Lagu siapa ya itu? Nggak tahu ya bang. Apa? Oh, pernah kita bawain lagi di sono ya. Ini bajunya.
Nah, yang terbangun sekarang, mindset yang terbangun sekarang kan mungkin kita tidak menyalahkan kita punya pendahulu. Mereka punya pikiran mungkin pingin yang bagus-bagus saja tanpa ada ada stigma atau kegiatan yang di luar inilah. Mereka pinginnya ya udah OMK rapat, doa, kegiatan ya. Rapat, doa, kegiatan. Rule-nya jelas gitu ya. Tapi pada saat ini kan mereka tidak bisa melihat perkembangan anak-anak muda. Hobinya anak muda apa, talentnya mereka apa. Nah, itu yang mereka harus sebenarnya harus dipikirkan di situ. Oh iya, pada saat kita mau mendekati anak muda, kita harus menjadi anak muda. Iya. Iya betul ya. Iya. Harusnya anak muda, mau dia tua, dia harus menjadi anak muda. Dia harus bisa bergaul dengan siapa aja, anak muda situ siapa yang dia ini. Iya benar, kayak di OMK nih, ketemunya yang lebih muda, misalnya kayak anak SMA gitu. Kita yang ngerti, kita harus ngikutin mereka. Makanya sampai diomongin kan, udah tua juga. Iya. Enggak masalah. Padahal iya kita tuh mencoba. Sebenarnya kita mau masuk ke kehidupan mereka, sebenarnya kita mau berbaur, biar kelihatan seumuran nih kita nih. Lu sama gua seumuran nih. Enggak mandang gua tua lu muda, enggak gitu ya kan. Sekarang misalnya maaf kata SKP orang tua, dia masuk situ dengan caranya dia jadi orang tua, paling didengar doang. Iya. Syukur didengar juga. Iya, kalau tinggal iya. Tapi pas dia masuk berbaur dengan anak muda, dia merasakan euforia atau kegiatan anak muda. Saya yakin pasti diterima. Karena dia sudah mau apalagi sudah menjiwai satu persatuan anak ini dengan ikatan emosional yang lebih kuat gitu. Saya yakin diterima. Anak-anak muda sebenarnya gampang diatur. Iya benar. Gampang anak muda. Tidak ada yang sulit anak-anak, apalagi dengan tanda kutip anak muda yang dari OMK. Cuman cara kita aja. Cara kita aja yang bisa ini. Kalau gue tuh lebih ke nyari kebiasaan yang sama dulu gitu. Iya, frekuensi yang sama. Biar kita tuh terbiasa bersama. Soalnya kan ada tuh pepatah mengatakan Witing Tresno jalanan Soko Kolino. Cinta itu tumbuh karena terbiasa. Yes. Witing Tresno jalanan Soko Kolino. Emang ya? Ada Carene wong Jawa. Enggak tahu ya? Ada lagunya. Ada lagu Tony. Ada. Oh. Betul. Udah lama di Cilegon loh. Nggak hafal lagu-lagu kayak gitu. Nah, ini keluhan gue juga nih bang. Jangan curhat ya. Sebenarnya gue nggak cara curhat gue tuh keren. Iya. Jadi gue nanya lo, kalau lo kayak gini, lo bakal ngapain? Nah sekarang gue nanya nih, ini curhatan gue sebenarnya. Lo misalkan kan udah kerja ya bang ya dari tahun 97 sampai tahun 2022. Ya tadi udah dibahas kan yang kerjanya ya itu terus, walaupun kesana kemari. Itulah misalkan lu multitasking tuh 10 pekerjaan dalam satu perusahaan itu. Tapi 10 pekerjaan itu dilakukan dari tahun 97 sampai boring juga ya. Tahun ini. Nah, bosen dong. Harusnya manusiawi lah, pasti bosen. Gitu. Nah, lu ada nggak sih maksudnya di kerjaan ini lu mau diapain lagi nih? Kerjaannya, di kerjaan di pabrik. Bukan di kerjaan, malah di luar. Oh, berarti cari pelarian aja. Jadi di situ biarin aja flat. Biarin aja flat. Gue ya sekarang kan mulai dengan yang sekarang tadi itu market digital itu ya. Kita gunakan gadget kita untuk nawarin sesuatu kayak marketing itu. Iya. Misalnya nawarin apa itu kan salah satu pelarian juga. Tapi ngaruh nggak ke kualitas kerja di perusahaan? Nggak ngaruh. Soalnya kan bosen dong di flat. Iya memang. Sampai akhirnya karena tadi kalau boring itu misalnya kita tidak mempunyai kegiatan. Tapi kerjanya itu terus. Nggak masalah. Memang sebenarnya kalau manusiawi ya. Iya. Pasti boring. Tapi saya mensiasati biar jangan terlalu boring. Ya saya harus banyak kegiatan di luar.
Nanti balik lagi ke kegiatan. biarin aja. Itu menjadi mata pencarian aja, tapi biar jangan terlalu monoton di sana. Ya saya kegiatan khusus ini karena banyak gini Mas, rezeki cuan itu tidak selamanya dengan main ini. Pada saat kita bertemu dengan orang ada relasi, pada saat kita berkumpul dengan orang pasti ada relasi. Disitulah sebenarnya kita punya rezeki. Yang saya pahami ya. Karena setiap kali saya ketemu orang, dalam setiap perjumpaan dengan orang, pasti ada aja jalan untuk apa. Bukan cuma untuk cuan aja. Misalnya, saya lagi jalan, misalnya nih jalan apa nih? Saya pernah jalan kemana tuh? Berkali-kali lah saya jalan. Misalnya saya mau ke Lampung misalnya. Pasti kan bayar untuk nyiapin apa banyak ini kan, paling minimal 1 juta pergi pulang. Tapi kena ada relasi. Paham kan? Paham. Tapi tetap kan, maksudnya dalam harus kita nyelemin dunia relasi itu kan komunikasinya. Komunikasi. Balik lagi kan komunikasi. Makanya gue ini lagi ngedalemin ilmu bersosialisasi dengan komunikasi itu. Makanya gue sekarang kan mulai MC modal cocok. Kalau ada yang acara-acara udah nggak? Iklan. Kemarin di acara Benny udah nih. Udah sukses kita, udah sukses. Cocoknya ada acara lagi gitu kan. Kan punya relasi kan. Jadi kalau kakak bilang tadi relasi itu penting ya. Mungkin saya udah pernah ngalamin sih, maksudnya cari relasi. Ya maksudnya berteman itu tidak harus dengan orang yang harus yang kastanya ini harus sama kita, siapa aja kita berteman. Ya mungkin pengalaman saya sama kakak Frandi lebih jauh, kakak Frandi ya, maksudnya pengalamannya benar-benar lebih jauh. Cuma saya udah pernah ngerasain udah pernah ngerasain cara hidup sama orang yang benar-benar penjahat, dia ini yang dianggap buruk sama orang. Tapi di saat saya berteman sama dia biasa aja nih orang kan saya, ya bagi orang dia ini buruk gitu ya kan, buruk di mata orang lain berarti belum tentu buruk di mata kita. Yang sedangkan kita tiap hari ngobrol sama dia biasa aja. Ya orang lain datang, dia nih kayak gini-gini, diomongin sama orang, dia nih jangan temen sama dia kayak gini-gini. Mau urusan lu ya kan, abaikan ya. Ya gua mah tiap hari ngobrol sama dia biasa aja gitu. Kalau misalkan lu punya temen nih Bang ya, terus dia tuh main, maksud bareng terus, tapi mendadak hilang karena bucin, misal ya, ini misalkan ya, karena bucin nih. Nah, sebagai lo yang punya jam terbang banyak itu apa yang lo lakukan? Gua bantu dia, gua dukung dia. Tapi dia hilang. Dia hilang dari peradaban kita gitu. Gimana komunikasi juga nggak bisa? Biarin aja. Oh berarti ya udah. Biarin. Karena memang gini, ada titik nyamannya dia di mana gitu. Ya. Betul. Itu aja kata kuncinya. Titik nyamannya dia di mana nanti. Endingnya apa? Tapi lu kalau biasa bareng kan sama dia kan? Iya. Tapi ada ngerasa kayak kehilangan gak sih? Udah biasa kayak gitu. Oh, udah biasa. Pernah ya? Pernah. Pernah. Banyak. Bukan cuma dia doang. Iya. Banyak. Tapi bagi saya biasa. Karena gini, pada saat itu saya juga pernah mengalami begitu. Saya kembali introspek lagi lah ya. Saya juga pernah ngalamin ke orang lain. Pada saat saya bucin, saya tinggalin. Tapi saya kembali lagi, titik nyaman saya nanti pasti pada saat saya sudah boring, udah apa, saya mungkin balik pada titik nyaman saya yang dulu. Biarin aja kayak gitu, nggak usah kita ini. Bukan diabaikan, dipantau aja sih kalau menurut saya. Ada titik nyamannya. Pada saat mana titik nyaman dia pasti akan dia balik. Sejauh kaki melangkah, rumah dan tempat terindah untuk balik. Rumahnya dia yang nyaman tuh di mana nanti? Tapi jatuhnya nih, kan misalkan ada nih temen kan gitu ya, terus bucin tuh cabut, pas putus balik dong, gak nyaman kan? Ada cewek lagi nih, bucin lagi, balik lagi gitu. Kan lo dia baliknya kan lo nya ngerasa kayak gue ini kayak tempat pelarian amat gitu.
Iya. Karena saya merasa gini mas, apa yang saya alami sekarang dialami. Saya punya prinsip saya gini mas. Gimana? Saya punya prinsip gini, pada saat saya susah ada orang lain bantu saya. Itu prinsip saya. Saya banyak susahnya di sini mas, sumpah. Di Cilegon banyak susahnya. Kadang saya adalah banyak susahnya. Tapi ada aja yang membantu saya. Nah pada saat orang begitu dia susah, terus kita abaikan, berarti yang salah siapa? Yang salah kita. Iya. Benar. Gue nangkap. Iya, itulah. Yang salah siapa? Walaupun dia salah. Secara tindakan dia salah. Sangat salah. Tapi pada saat kita abaikan, yang salah siapa? Jadi jangan menghadapi kesalahan itu dengan kesalahan. Iya. Jadi ibaratnya biar dia ngerasain sendiri nih gimana gitu. Ya, itu aja. Yang saya bilang titik nyamannya dia tuh siapa mana? Kok kayaknya lu juga pernah ya? Nggak, maksudnya pernah ada temen yang begitu Gua juga? pernah ada temen lu yang begitu juga? Ada temen deket malah dulu ada. Di Manggarai? Enggak. Maumere? Enggak, di Jogja dulu ada. Kalau mau bilang bangsat emang bangsat secara ngomong, kalau mau dia anjing lu bangsat gitu. Tapi karena dia ya udah sih, lu mau kesini ya udah silakan gitu. Gue temenin kayak biasa. Ntar juga nanti ya dia gimana sih lu punya hati kayak gitu gitu sih sebenarnya. Nah itulah titik kelemahan manusia ada di situ sebenarnya. Ya ini gua nyampein ini temen doang. Temen gua digituin sama temennya katanya. Gimana? Iya dong, kan gua cuma nyampein. Nanti kalau dia kenapa-napa tuh suruh nonton kan gitu ya. Kayak gini cuy. Udah lu santai aja. Ya, gitu semua orang pasti mengalami mas. Kalau udah bucin susah. Kalau gue bucin susah sih, temen gue baik-baik sih bang, nggak ada yang bucin gitu. Tapi baik temen gue. Kalau sudah bucin susah. Udah bucin itu udah bucin udah susah. Di satu sisi jangankan temen, orang tua pun nggak bisa ini. Iya. Susah. Makanya kata orang tua biarin aja. Tapi juga ada rasa ininya juga. Ada titik jenuh. Rasa jenuhnya, titik nyamannya terus dia balik. Nah itu tadi lah. Betul luar biasa. Oke, kakak satu kata lah buat kami. Satu kata apa? Main tahu satu kata kakak. Satu kalimat dari kakak. Kata kayaknya kurang ya. Kurang. Kalau satu kata kan bisa aja dulu. Setan gitu kan bisa. Satu kalimat lah. Satu kalimat. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuh. Jangan pernah takut. Oke, terima kasih Kakak Frandi. Terima kasih Abang. Ilmunya sangat-sangat mantap sekali malam ini. Makasih Abang udah nyempetin waktu. Jangan bosan lah ngobrol sama kita. Iya. Oke. Si Profesi.